Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Sittatu Mawadhi' min as-sirah, yaitu 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najari rahimahullah ta'ala. Pada malam ini kita akan masuk di sesi yang ke-6 dari pembahasan buku ini. Setelah kita bahas tempat yang pertama ya dari pelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seputar masalah kisah turunnya wahyu. Ya. Sudah bahas, ada beberapa pembahasan di situ ya tentang masalah awal permulaan turunnya wahyu, yaitu surah Al-Alaq, kemudian disusul dengan surah Al-Mudaththir. Ini juga sudah diterangkan dari tafsir ayat-ayat dari surah Al-Mudaththir tersebut pada 7 ayat yang pertama. Kemudian juga sudah kita bahas tentang masalah memahami keadaan kaum musyrikin pada saat Nabi diutus. Ya, jadi Syekh terangkan di situ ya, dari sisi sejarah, kisah kehidupan Nabi ini saat Nabi diutus, kaum musyrikin itu diterangkan ya, bagaimana kondisi mereka. Jadi mereka itu punya ibadah, tapi di sisi lain mereka juga melakukan apa? Dosa dan maksiat. Bahkan mereka punya ibadah yang paling agung di sisi mereka ya, yang mereka anggap itu ibadah, padahal hakikatnya apa? Kesyirikan. Bentuknya itu menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagus ya, untuk mencari kedekatan, mencari syafaat ya. Tapi bentuknya melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ibadah-ibadah yang mereka lakukan seperti haji, umrah, sedekah, berbuat baik ya, kepada orang-orang miskin misalnya kan ya, memuliakan tamu dan selainnya dari ibadah, itu tidak ada manfaat, tidak ada apa? Manfaatnya, karena mereka ini bukan muslim ya, pelaku kesyirikan. Itu fikih ya, dipahami di situ. Nah, jadi antum jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan orang-orang kafir. Ya. Kebaikan-kebaikan itu kalau tidak dilandasi dengan tauhid, ya mereka bukan orang yang beriman, maka akan terhapus semuanya pada hari kiamat. Dipahami ya? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dan kami hadapi apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan, dan kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Itu hukum Allah terhadap amalan orang kafir, tidak dianggap. Jelas ya? Dan ukuran diterimanya amalan kan sudah kita bahas. Itu ada 3 kan?
Siapa yang masih ingat dari syarat diterimanya amalan? Pertama apa? Adanya keikhlasan. Yang kedua, ya, mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada yang ketiga yang ditambah itu oleh para ulama, yaitu ya, dia punya tauhid, punya akidah yang selamat. Ya. Tidak cukup ya hanya ikhlas saja, ya, atau dia mencontoh Nabi. Tapi kalau dia bukan orang yang bertauhid, bukan seorang muslim, ya misalnya kan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu kaum musyrikin. Ibadah-ibadah mereka itu kan ada dalilnya semuanya. Haji, umrah, sedekah, berbuat baik kepada orang miskin, memuliakan tamu, dan seterusnya kan. Itu kan ada dasarnya dalam agama kita. Ya, mereka lakukan juga ikhlas karena Allah. Tapi ketika mereka bukan orang yang beriman, ya, tidak masuk dalam Islam, bukan orang yang bertauhid, maka tidak diterima amalannya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW di awal kali beliau diutus, beliau ingatkan masalah itu, ya, tentang pentingnya memurnikan tauhid dan menjauhi apa? Kesyirikan. Karena kalau ini sudah bagus, maka akan baik amalan-amalan yang lainnya, akan diterima, jelas ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada tauhidnya, ya, maka tidak akan ada manfaatnya. Ya. Maka ini dari fikih ya, yang hendaknya diperhatikan dari pelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, kemudian juga di akhir dari pelajaran yang pertama ini dari sirah sudah diterangkan ya, dari sisi agungnya tauhid itu. Ya, ternyata tauhid ini, peringatan akan kesyirikan ini terus berlanjut. Ya, bukan hanya di awal-awal ketika Nabi diutus. Ya, beliau terangkan situ ya. Ada sisi yang sangat indah yang kita perhatikan tentang masalah kewajiban salat 5 waktu. Ya, itu turun pada tahun keberapa kenabian? Ya, salat 5 waktu. Tahun ke-10 menurut penulis ya. Ya, tapi ada kan yang berpendapat tahun ke-11, tahun ke-12. Tapi intinya di situ Nabi 10 tahun hidup di Mekah, belum ada perintah apa? Salat. Belum ada. Ya. Tapi yang ditanamkan itu adalah apa? Tauhid. Ya. Pentingnya untuk menjauhi kesyirikan. Itu yang lebih utama. Ya. Pendidikan Allah kepada Nabi dan para sahabat seperti itu. Nanti di tahun ke-10 atau tahun ke-11 baru diwajibkan salat 5 waktu. Ya. Dipahami ya? Turun juga di situ masalah kewajiban zakat. Hanya rinciannya nanti disempurnakan di Madinah. Baik. Itu sisi juga yang memperjelas ya akan pentingnya penyampaian tauhid. Ya. Dan peringatan akan bahaya kesyirikan ini. Baik. Dan banyak kejadian-kejadian ya, selama Nabi hidup di Mekah itu banyak kejadian-kejadian ya. Di situ Nabi menanamkan tauhid dan memperingatkan akan kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini juga ada fikih ya yang sudah kita terangkan kan dari pelajaran. Kalau berkaitan dengan kehidupan kita di masa kini itu masih tetap diterapkan ya dari pelajaran ini. Ya, jadi kalau seorang dia lihat misalnya masyarakat
banyak di situ kemungkaran, dosa dan maksiat. Ya. Maka awal kali yang dia perbaiki, yang dia jelaskan, yang dia terangkan adalah tauhid. Ya. Dan dia ingatkan akan bahaya kesyirikan. Dan itu dari bentuk metode Nabi SAW dalam memperbaiki manusia di masa beliau. Ya kan sudah diterangkan kaum musyrikin punya banyak dosa dan pelanggaran. Ya, ada zina, ada mencuri, khamar, ya, ada juga judi, riba, banyak dosa dan maksiat di tengah-tengah mereka. Tapi Nabi tidak singgung masalah itu. Di awal kali beliau berdakwah. Beliau langsung menjelaskan tauhid dan memperingatkan akan bahaya kesyirikan. Ya, sambil dijelaskan hal-hal yang diharamkan. Tapi tauhid itu tidak lepas, berjalan terus dalam kehidupan Nabi. Ya. Selama di Mekah beliau tinggal 13 tahun. Ya. Dipahami ya? Kemudian disempurnakan lagi di Madinah. Ya, tetap beliau mendakwakan tauhid. Ya, tapi sambil turun hukum-hukum yang lain yang menyempurnakan agama Islam ini. Ya, turun kewajiban puasa misalnya, kewajiban zakat, begitu ya. Dan seterusnya. Haji dan umrah itu kembali ditekankan akan kewajibannya nanti di Madinah. Jelas ya? Baik. Serta hukum-hukum yang lain itu banyak turun di Madinah. Nah, dan Nabi di akhir hidupnya justru beliau tetap mengingatkan tentang masalah tauhid dan peringatan akan bahaya kesyirikan ini. Sudah diterangkan ya pada pembahasan sebelumnya. Baik. Dan ya, kemudian dari sini juga bisa kita lihat ya, dari pelajaran yang diambil dari tempat yang pertama ini, seorang yang ingin memperbaiki manusia itu dia bisa masuk dari arah apa saja. Ya. Tapi intinya dia masukkan tauhid di situ. Ya. Sama kan yang kita bahas sekarang ya. Pembahasan apa? Sirah. Apa itu sirah? Ilmu tentang sejarah. Tapi di sini sisipkan, masukkan pembahasan seputar masalah tauhid. Ya. Itu pelajarannya bagi para dai dalam mengajari manusia. Intinya jangan lepas. Dia buka pelajaran apa saja, dia masukkan tauhid di situ. Ya. Dia buka pelajaran sejarah, dia buka pelajaran fikih misalnya. Ya, itu pasti ada kaitannya dengan tauhid. Ya. Dia buka pelajaran apa lagi? Tafsir atau hadis. Tetap dia hubungkan dengan tauhid. Ya. Dipahami ya? Sampai ilmu-ilmu alat. Ya, seperti bahasa Arab atau tajwid atau usul-usul itu kan. Usul fikih, usul tafsir. Ya, usul hadis misalnya. Tetap dia kaitkan, dia hubungkan dengan apa? Dengan tauhid. Itu dari metode ya dalam memperbaiki manusia, menanamkan ilmu agama. Jelas ya? Baik. Dan di sini juga dari pelajaran bisa diambil, ya padanya ada bantahan ya untuk orang-orang yang berdakwah, tapi mereka ini tidak memperhatikan dari ilmu tauhid. Ya, dari ilmu tauhid ini. Ya. Ada sebagian kelompok dia bilang misalnya tauhid itu gampang dipelajari. Cukup hanya 10 menit ya bisa selesai.
Terus yang lainnya apa? Nah, yang lainnya dibahas masalah pergerakan. Misalnya kan, bagaimana kudeta kepada pemerintah, bagaimana bisa demonstrasi. Ya. Itu dari jalan orang-orang yang menyimpang. Dipahami ya? Baik. Jadi padanya ada bantahannya untuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah tapi tidak memperhatikan ilmu-ilmu tauhid ini. Baik. Akan diperhatikan ya dari pelajaran-pelajaran ya dari tempat yang pertama ini. Ya. Terus sekarang kita masuk di tempat yang kedua. Nah, dilihat di diktatnya. Kalau di silsilah akidah ini halaman 62 ya. Ya. Sampai halaman 64. Ada juga di PDF, bisa dilihat ya bagi yang tidak punya buku. Ini buka PDF-nya. Halaman 9 sampai pada halaman 13. Ya. Ini tempat yang kedua dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tempat yang kedua ini diterangkan di situ ya. Itu tentang masalah kisah awal permusuhan kaum musyrikin kepada dakwah Nabi dan para sahabat. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-mawdi'ul tsani annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundiruhum anis syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa tauhid lam yakrahu dhalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bidukhuli fihi ila an sarraha bisabbi dinihim ya wa tajhili ulamaihim fakhina idzin syammaru lahu wa li ashabihi ansakil adawa wa qalu saffaha ahlamana wa aba dinana wa syatama alihatana. Ya. Baik, kita baca dulu itu ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tempat yang kedua, al-mawdi'ul tsani. Ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundiruhum ani syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa tauhid lam yakrahu dzalik wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fi. Ya. Maksudnya Nabi SAW ketika beliau memperingatkan mereka akan kesyirikan, memerintah mereka terhadap lawannya, ya tauhid, itu awalnya kata Syekh, mereka itu kaum musyrikin belum membenci hal itu. Bahkan mereka menganggap itu dari hal yang baik. Mereka membisikkan dalam jiwa-jiwa mereka untuk masuk dalam agama Nabi itu, yaitu agama Islam. Ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim. Ya, sampai ketika Nabi SAW mencela agama mereka dan memperbodohi ya dari ulama-ulama mereka. Maka apa kata Syekh? Nam fakhina idzin syammaru lahu wa li ashabihi ansakil adawa. Maka mereka di situ sudah mengumumkan untuk Nabi dan para sahabatnya itu permusuhan. Dan mereka berkata, ya wa qalu saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Ya, Nabi ini telah memperbodohi pikiran-pikiran kita, menjelekan agama kita, dan mencela sembahan-sembahan kita. Ya. Berikutnya kata Syekh, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam
lam yashtum Isa wa ummahu walal malaikata walal salihin, lakin lamma dzakara annahum la yud'auna wala yanfa'una wala yadurrun ja'alu dzalika syatama. Ini sebabnya. Kata Syekh dimaklumi ya, maksudnya Nabi SAW itu tidak pernah mencela Nabi Isa. Beliau tidak pernah mencela ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Beliau tidak pernah mencela para malaikat. Beliau tidak pernah mencela orang-orang saleh yang mereka sembah ya selain Allah. Tapi kata beliau, ya, tatkala beliau, maksudnya Nabi SAW itu menyebutkan bahwasanya mereka tadi itu, yaitu sembahan-sembahan yang mereka sembah ya, itu tidak bisa didoai, maksudnya tidak bisa diminta doa darinya, tidak bermanfaat, tidak bisa memberi bahaya. Nah, maka kata Syekh apa? Mereka menjadikan perkara itu sebagai celaan. Sebagai apa? Celaan. Ya. Baik, jadi ini awal permusuhan ya antara Nabi dan para sahabat dengan orang-orang musyrikin. Ya. Jadi awalnya itu Nabi terangkan ya tentang tauhid. Gitu kan? Beliau terangkan tentang apa? Kesyirikan. Kaum musyrikin ketika mendengarkan perkara itu di awal-awal kali, mereka anggap itu baik, gitu ya. Bahkan mereka sudah membisikkan dalam hati mereka memasuk dalam agama apa? Islam. Ya. Tapi ketika Nabi merinci, ya tadi sudah diterangkan ya bentuk rinciannya. Ya. Nah, disitulah apa? Awal permusuhan antara mereka dengan Nabi dan para sahabat. Orang-orang musyrikin kan sudah kita bahas ya di tempat yang pertama. Mereka anggap kesyirikan itu sebagai apa? Sebagai ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Ya, jadi ketika Nabi terangkan apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, nah, mereka dengar-dengar saja, ya, belum ada perlawanan, ya, oh bagus itu tauhid, tercela itu kesyirikan, ya, belum dirinci kan? Nah, nanti ketika Nabi rinci, ternyata perbuatan mereka itu adalah kesyirikan, nah sudah, disitulah mulai terlihat apa? Permusuhan antara mereka dengan Nabi dan para sahabat. Ya. Dipahami ini ya. Padahal Nabi SAW tidak pernah mencela dari sembahan-sembahan mereka. Ya, mereka sembah para nabi, para rasul kan. Mereka sembah orang-orang soleh. Mereka sembah jin-jin, para malaikat. Mereka sembah matahari dan bulan. Ya, pepohonan, bebatuan. Itu kan yang mereka sembah, sudah diterangkan kan di kitab yang pertama. Ya. Tapi ketika Nabi SAW terangkan yang disembah itu tadi tidak bisa diminta doa padanya, tidak boleh kita berdoa sama mereka. Mereka ini tidak bisa memberi manfaat, mereka tidak bisa menolak bahaya misalnya. Nah, disitulah mereka anggap sebagai apa? Sebagai celaan. Ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, hanya Nabi terangkan hakikat dari apa yang mereka lakukan. Itulah kesyirikan yang sebelumnya mereka anggap sebagai apa? Sebagai ibadah. Ya, dipahami ini ya? Baik. Nah, ini juga fikih kita lihat ya di masyarakat. Ya, pelajaran yang pertama itu, ya, seorang yang mendakwakan tauhid, menjelaskan apa itu kesyirikan, ya, jangan harap itu manusia mau terima semua. Ya. Perhatikan Nabi SAW, manusia yang paling sempurna, yang paling baik dalam apa?
menyampaikan agama. Ya. Tetap ada yang beriman, ada juga yang apa? Yang kafir. Ya, Anda semua beriman. Jelas ya? Jadi kalau dia ingin berdakwah di masyarakat, dia ingin semua orang terima dia, itu tidak mungkin. Mustahil ya. Ya. Dari masa dahulu kala pelajaran sudah ada dari sirah Nabi. Nabi saja tidak semua ikut. Ada yang ikut, ada yang apa? Ada yang tidak. Itu sunatullah. Dipahami ya? Baik. Jadi jangan berkhayal. Ya. Di benak kita misalnya semua orang ingin ikut kita. Itu mustahil terjadi. Ya. Sudah dari zaman Nabi SAW. Persis kejadian seperti itu. Ketika Nabi terangkan agama yang benar, ya, apa itu tauhid, apa itu kesyirikan yang merupakan lawannya, di situ manusia terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang apa? Yang kafir. Nah, itulah diterangkan dalam hadis itu. Ya. Diterangkan Muhammadun farqun bainan nas. Muhammad itu memecah belah di antara manusia. Maksudnya di situ dia pecah, dia pisah antara orang yang beriman dan orang yang apa? Yang kafir. Ya. Dipahami ini ya? Jangankan Nabi SAW, Allah saja tidak lepas dari celaan manusia. Ya. Itulah kata seorang penyair ya. Kata mereka, ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Ya. Kata seorang penyair, Allah itu tidak selamat dari celaan makhluknya, dan juga tidak pula nabi yang membawa petunjuk. Ya. Apalagi saya. Itu kata penyair ya. Ya. Bukankah Allah itu dicela kan oleh orang-orang Nasara, oleh orang-orang Yahudi? Ya. Orang Yahudi, Nasara, kaum musyrikin bilang apa? Allah punya anak. Itu kan celaan. Ya. Orang Nasara bilang Allah itu satu dari yang tiga. Ya gitu kan? Itu kan celaan semua kepada Allah. Nabi saja digelari dengan gelar-gelar yang tidak bagus. Ya. Dibilangi tukang sihir, dibilangin orang gila. Ya. Banyak. Kalau kita baca Al-Quranul Karim ya, dari gelar-gelar yang mereka berikan. Ya, padahal Nabi itu di masa dahulu kala sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, apa gelar beliau? Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya. Dipercaya di tengah kaumnya. Ini sebelum menjadi Nabi dan Rasul ya. Beliau dipercaya ucapannya oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kenapa beliau ketika menyampaikan tauhid dan kesyirikan tidak dipercaya? Kan begitu. Ini kan aneh. Pelajaran pertama tadi itu ya, bahwasanya mustahil manusia itu semuanya mau menerima apa? Dakwah tauhid. Ada yang menerima, ada yang tidak. Jelas ya? Tapi karena ini dari ilmu, itu harus diterangkan kepada manusia. Ya. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya an hayya an bayyinah. Ya. Agar binasalah ya, orang yang binasa di atas kejelasan, dan agar hidup orang yang hidup di atas kejelasan. Ya. Diterangkan ini ilmu di tengah manusia akan mereka paham. Ya. Kalau Allah beri hidayah, dia akan ikut. Tapi kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia akan tetap berpaling. Ya. Ikut kepada orang-orang yang menyimpang. Jelas ini ya? Baik.
Ini dari pelajaran yang sangat penting ya di kisah yang kedua ini. Baik. Diterangkan di diktat ya. Jadi tadi sudah diselesaikan satu masalah tentang bagaimana awal kisah permusuhan kaum musyrikin kepada Nabi dan para sahabat. Ya, tatkala Nabi itu merinci dari kesyirikan mereka. Ya. Beliau tidak hanya terangkan tauhid itu bagus, kesyirikan itu tercela. Ya. Tapi beliau rinci hakikat dari perbuatan mereka. Justru itulah kesyirikan, bukan ibadah. Kemudian masalah yang kedua di situ, tentang hakikat keislaman, berlepas diri serta memusuhi kesyirikan dan pelakunya. Ini penting juga kita ambil ya. Jadi kalau dia seorang muslim, itu dia harus tanamkan permusuhan kepada orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu jangan dicintai, ya. Jangan dijadikan sebagai teman, tapi dimusuhi mereka. Itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti beliau. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kata Allah, kami wahyukan kepada Muhammad agar mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, di antara dari perkataan Nabi Ibrahim itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Yang sudah kita bahas ya, di mana la ilaha illallah. Nah, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Apa yang beliau katakan? Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali siapa yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin. Karena dialah yang akan memberiku hidayah. Jelas ya? Baik. Ini dari hakikat keislaman. Jadi seorang muslim itu dia harus memusuhi orang-orang kafir. Mereka itu musuh Allah, musuh Rasulnya. Jangan dijadikan teman. Baik. Hanya di sini dibedakan ya antara memusuhi orang kafir dengan berbuat baik kepada mereka. Ya. Itu tidak bertentangan. Yang dilarang itu kan dia mencintai orang kafir itu. Kalau sekedar dia berbuat baik, ya, itu tidak ada masalah. Dibedakan ini ya. Karena orang yang berbuat baik belum tentu dia dia mencintainya. Misalnya ada tamu datang orang kafir di rumah. Antum mau apa kalau ada orang kafir datang bertamu? Misalnya, antum musir? Tidak kan? Dalam hadis kan diterangkan, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Maka dia muliakan tamunya. Tidak dirinci di situ ya. Tamunya ini muslim atau kafir. Dia tamu, kita muliakan, kita layani, walaupun dia kafir. Ya. Ada tetangga orang kafir misalnya, diterangkan di hadis, fal yukrim jarahu. Ya, hendaknya dia muliakan tetangganya. Ya, situ kan tidak dirinci tetangga itu muslim atau kafir. Itu namanya berbuat baik. Bukan berarti kita cinta dia. Dibedakan ya. Ya. Itulah ada ayat dalam Al-Quran Karim diterangkan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian ya kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian,
Apa yang tidak dilarang di situ? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Ya, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dipahami ini ya? Baik. Jadi itu dibedakan ya dua sudut itu. Antara cinta mencintai dengan apa? Berbuat baik. Itu beda. Ya. Yang dilarang dalam agama kita cinta kepada orang kafir. Itu dilarang. Bahkan wajib kita membenci mereka. Ya. Tanamkan permusuhan kepada mereka. Ya, Nabi di sini dan para sahabat ya menanamkan apa? Permusuhan kepada kaum musyrikin. Demikian pula kaum musyrikin juga seperti itu. Mereka menancapkan permusuhan ya pada Nabi dan para sahabat. Itu dasar yang membedakan ya antara agama Islam dengan agama kaum musyrikin. Baik. Ya segera itu dulu ya untuk pengajian malam ini. Insyaallah taala nanti kita akan sambung lagi dari tempat yang kedua ini ya di sesi berikutnya. Baik. Sudah azan ya, kita akhiri majelisnya. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.